Media sosial jurnalis warga. Media warga. Media lokal untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setia kawanan sosial. Salam setia kawanan sosial. Salam setia kawanan sosial. Aditya Karya Mahaprayoda. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ala ba'du. Yang saya hormati PLH Wali Kota Tasikmalaya yang hari ini langsung meluncur ke Balikpapan karena ada kegiatan. Kemudian juga Ketua Kalkor Provinsi Jawa Barat beserta jajaran, dan hari ini dihadiri oleh Sekretaris Kalkor Provinsi Jawa Barat, Kang Heri. Terima kasih sudah hadir di Kota Tasikmalaya. Tepuk tangan untuk Kang Heri sebetulnya. Dan betul-betul capek sih, muriling di mana-mana terus sekjen, karena hari ini juga Ketua Provinsi Jawa Barat lagi menjalankan ibadah haji. Jajaran dari pengurus Kalkor Provinsi Jawa Barat, alhamdulillah sangat. Ada Kang Billy di Kota Bandung, mungkin ada Kang Mudrik dari Cianjur, Ketua Cianjur, bukan? Yang tidak asing dari Kota Tasikmalaya ada Kang Arif Komarudin. Selanjutnya ada Kang Hilman dari Cianjur juga. Ada Kang Rana Ali Putra Tasik, beliau pengurus Provinsi Jawa Barat. Sebelah sini ada Kang Anda dari Kabupaten Subang. Ada Kang Dede dari Kabupaten Tasikmalaya. Ada Teh Dea dari Kota Tasikmalaya. Ada juga Teh Popi dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Bandung. Nyumput hiji Kang Ropi, Sekretaris Kabupaten Tasikmalaya. Kang Rahmat tentunya senior kita semua, perintis Karang Taruna di Kota Tasikmalaya, dan beliau juga MPKT Karang Taruna Kota Tasikmalaya. Tepuk tangan untuk beliau. Tanpa beliau tidak akan ada kita. Sejarah itu harus kita hargai, teman-teman. Tanpa jasa-jasa beliau, 2 tahun memimpin Karang Taruna Kota Tasikmalaya, 2 periode, mungkin tidak ada kita. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ketua MPKT kita, Pak Ramu. Yang terhormat Ketua DPRD Kota Tasikmalaya yang hari ini kebetulan diwakili oleh orang tua saya juga ini dari Kawalu, senior juga, Bapak Mamat Rahmat SH, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya. Tepuk tangan. Selanjutnya yang saya hormati Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya yang hari ini alhamdulillah dihadiri oleh Pak Kabid Dayasos, Pak Haji Andis, masih muda dan tentunya cocok ya di Karang Taruna. Pak Haji Andis, tepuk tangan untuk Pak Haji Andis. Ya, kami hormati para pembina Karang Taruna Kecamatan Kota Tasikmalaya, Pak Camat ataupun yang mewakili 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 camat yang hadir. Terima kasih para pembina Karang Taruna Kecamatan yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian pengurus Karang Taruna Kota Tasikmalaya dan juga para panitia yang sudah berjibaku seminggu ini. Luar biasa perjuangan teman-teman hari ini, dan ini menjadi catatan sejarah penting karena ini adalah masa akhir jabatan dari kepengurusan Karang Taruna Kota Tasikmalaya periode 2019-2024. Tepuk tangan untuk kita semua para panitia. Kemudian yang saya hormati juga, yang saya banggakan tentunya komplit 10 pengurus Karang Taruna Kecamatan se-Kota Tasikmalaya. Bukan para ketua kecamatan. Dan juga yang hadir hari ini dari pengurus Karang Taruna Kelurahan Kota Tasikmalaya, tentunya bangga sekali hari ini bisa hadir di tengah-tengah perjalanan
organisasi yang harus pada akhirnya di masa bakti. Saya tidak mau mendapat rapot merah dari Jawa Barat. Hari ini regulasinya adalah habis masa jabatan itu diukur dari kapan temu karya, seperti itu Kang Gede. Sehingga kemarin itu disahkan di dalam Raker Provinsi Jawa Barat melalui peraturan organisasi provinsi, dan Kota Tasikmalaya dulu melaksanakan temu karya itu di bulan April 2019. Mudah-mudahan ini juga jadi contoh, menjadi motivasi buat teman-teman yang hari ini menjabat, baik itu di kecamatan ataupun di kelurahan. Jangan sampai kita memiliki rapot merah. Jadi kan hari ini dedikasi kita betul-betul taat dan menjalankan roda organisasi, regulasi organisasi yang ada. Dan kebanggaan buat kita semua hari ini bisa dihadiri oleh para pengurus provinsi yang cukup banyak, dan tentunya juga menjadi penghargaan buat Kota Tasikmalaya. Tepuk tangan untuk para pengurus provinsi. Kawan-kawan yang saya hormati, seperti tadi yang disebutkan bahwa hari ini adalah masa akhir dari masa jabatan kepengurusan Kantor Kota Tasikmalaya 2019-2024. Keputusan tertinggi salah satunya adalah memilih ketua yang baru. Tentunya ini menjadi sebuah momen penting, menjadi tolak ukur penting bagaimana Karang Taruna dari mulai sekarang ke depan, bagaimana itu lebih baik lagi. Karena pada prinsipnya adalah ketika Karang Taruna ke depan lebih baik, maka itulah adalah keberhasilan kita semua. Yang hari ini aktif di Karang Taruna. Tetapi kalau ke depan Karang Taruna eksistensinya menurun daripada hari ini, maka itu adalah bentuk kegagalan kita hari ini menyiapkan regenerasi di Karang Taruna. Kawan-kawan yang saya hormati, tentunya kesempurnaan itu jauh rasanya. Kalau saya menjadi ketua Karang Taruna Kota Tasikmalaya 5 tahun ini, dikatakan sempurna sangat jauh. Tetapi capaian-capaian yang kita lakukan bersama, alhamdulillah, banyak hal yang sudah kita lakukan bersama. Kita sebagai mitra pemerintah tentunya kerap sekali berkolaborasi. Seperti tadi PLH menyebutkan kita harus berkolaborasi, maka bersinergi menjadi solusi bagi permasalahan sosial yang ada di Kota Tasikmalaya. Salah satu yang pernah kita lakukan oleh pengurus Karang Taruna Kota Tasikmalaya ketika ada data penerima manfaat bantuan sosial sebanyak 91.786 NIK invalid, itu semua dikerjakan oleh Karang Taruna Kota Tasikmalaya. Walaupun capaiannya 83%, tapi luar biasa. Teman-teman Karang Taruna Kota Tasikmalaya bergerak menyelesaikan masalah yang ada ketika NIK yang ada di data DTKS dan juga NIK yang ada di Disduk itu berbeda. Kita pelaku sejarah bagaimana 91.000 itu diselesaikan oleh Karang Taruna. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita juga pernah mengajukan hampir lebih dari 20.000 bantuan untuk kartu KIS, Kartu Indonesia Sehat. Sekitar lebih dari 20.000 itu dilakukan dan diajukan oleh Karang Taruna Kota Tasikmalaya. Tepuk tangan untuk kita semua. Di 2019, di 2024 kita juga terkendala dengan adanya wabah COVID-19, dan tidak ada yang bisa menyangka bahwa di 2 tahun itu Karang Taruna ikut dilibatkan dalam Satgas Penanganan COVID-19, baik itu di tingkatan kota, kecamatan ataupun kelurahan, bahkan sampai di tingkat-tingkat unit. Tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian juga banyak sekarang Karang Taruna Kota Tasikmalaya dilibatkan dalam penyaluran bantuan dan lain sebagainya. Hampir semua Karang Taruna di tiap kelurahan terlibat dalam rangka memfasilitasi atau mendampingi bantuan sosial yang ada di setiap kelurahan. Dan banyak lagi kita melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka penanggulangan masalah sosial dengan pemerintah Kota Tasikmalaya, khususnya dengan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya. Selain itu, capaian di penguatan organisasi,
Teman-teman kita juga tahu dulu, bukan saya mengecilkan Pak Nur Rahmat, karena ini juga merupakan bukti bahwa Pak Nur Rahmat selama 2 periode berhasil menjalankan merintis Karang Taruna di Kota Tasikmalaya. Buktinya adalah bagaimana hari ini Karang Taruna dianggap besar, dan di setiap kelurahan sekarang sudah ada yang namanya Karang Taruna. Di 10 kecamatan, di 69 kelurahan, infrastruktur organisasi di 5 tahun ini sudah kita bereskan dan sudah kita persiapkan. Tetapi banyak hal yang hari ini terjadi terkait dengan adanya transisi regulasi yang ada. Pak Sekjen, ini juga tentu akan menjadi hal yang lumrah ketika di tingkat nasional ada regulasi yang hari ini diluncurkan oleh pemerintah. Yang diantaranya adalah Permendagri nomor 18 tahun 2014 terkait dengan LKD. Dan sampai hari ini turunan dari itu belum turun, Pak Wakil Ketua. Untuk Kota Tasik ini perwalnya belum sampai, belum ditandatangani, masih diolah hampir 2 tahun lebih. Padahal kita sudah diskusi dan juga dengan DPRD waktu itu dilibatkan dalam perumusan perwal tersebut. Maka dari itu banyak juga para lurah yang mengeskakan Karang Taruna kelurahan itu ada yang 3 tahun. Padahal munculnya Permensos 25 tahun 2019 itu sudah mutlak bahwa Karang Taruna itu masa baktinya adalah 5 tahun. Ini juga menjadi sebuah hal yang ada di Kota Tasikmalaya. Di masa kepemimpinan saya harusnya di 69 kelurahan ini sudah pret, semuanya sudah punya SK. Tetapi karena ada yang 3 tahun dan lain sebagainya berkaitan dengan regulasi, maka hari ini banyak Karang Taruna kelurahan yang harus melaksanakan musyawarah warga Karang Taruna di tingkatan kelurahan. Kemudian juga hari ini juga transisi di adanya lahirnya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang pernah kita sosialisasikan di 10 kecamatan di tahun 2023. Tentunya ini juga belum secara masif kita sosialisasikan dan juga belum semua paham kader-kader Karang Taruna Kota Tasikmalaya terkait regulasi-regulasi yang baru hari ini. Makanya siapapun nanti ketuanya, tugasnya adalah bagaimana memahamkan regulasi organisasi ini sampai ke tingkat bawah. Bagaimana hari ini kader-kader Karang Taruna paham terkait dengan aturan-aturan yang ada di Karang Taruna. Jangan sampai kita berkarang Taruna, bangga dengan jas kita sebagai Karang Taruna, bangga dengan logo kita, bangga dengan bendera kita, tapi kita tidak tahu apa itu Karang Taruna, apa fungsinya dan apa tugasnya. Sehingga dijelaskan di dalam Permendagri nomor 18 ada 2 tugas utama kita. Yang pertama adalah menyelesaikan permasalahan sosial, dan yang kedua adalah menggali potensi-potensi generasi muda dan masyarakat. Fokus di 2 perkara itu. Maka jadikan Karang Taruna menjadi sebuah wadah yang bagaimana hari ini kita menyiapkan generasi-generasi gemilang, generasi-generasi emas untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Demikian juga dengan Kodim, kita pernah dilibatkan dalam penanganan masalah anak jalanan dulu. Walaupun pada akhirnya datangnya COVID memberantakan semuanya. Kemudian juga kita dengan Polres Kota Tasikmalaya, Polres Kota Tasikmalaya Kota juga kita pernah duduk bareng dalam rangka sharing dan mencari solusi bagaimana permasalahan geng motor di Kota Tasikmalaya atau berandalan bermotor hari ini. Ini juga masih PR kita semua, teman-teman semuanya. Saya berharap dengan ada kepengurusan baru ke depan, mudah-mudahan Karang Taruna lebih hadir membawa solusi, lebih hadir dengan karyanya, lebih hadir dengan pengabdiannya, dan akhirnya teman-teman semua di akhir masa jabatan saya hari ini sebagai Ketua Karang Taruna Kota Tasikmalaya dengan segala kekurangan, dengan segala kelebihan, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan mudah-mudahan apa yang saya baktikan selama 5 tahun ini menjadi amal pahala bagi kita semua kader-kader Karang Taruna se-Kota Tasikmalaya. Mudah-mudahan dengan adanya momentum temu karya Karang Taruna Kota Tasikmalaya ini menjadi sebuah barometer bagaimana loncatan-loncatan Karang Taruna di Kota Tasikmalaya. Bahkan saya berharap bahwa Karang Taruna Kota Tasikmalaya bisa menjadi barometer Karang Taruna di Provinsi Jawa Barat. Karena hari ini juga Karang Taruna itu dengan seksi-seksinya,
Di Kota Tasikmalaya hari ini eksistensi Karang Taruna Kota Tasikmalaya sudah diakui. Bahkan banyak yang hari ini menganggap besar Karang Taruna di Kota Tasikmalaya. Tetapi yang harus kita garis bawahi kawan-kawan semuanya, walaupun Permensos 25 tahun 2019 mengatakan bahwa warga Karang Taruna atau 13 sampai 45 tahun itu adalah warga Karang Taruna, kita jangan bangga dengan banyaknya usia Karang Taruna atau warga Karang Taruna. Kalau tanpa adanya karya, kalau tanpa adanya pengabdian, kalau tanpa adanya solusi yang ditawarkan oleh kita semua sebagai kader-kader Karang Taruna, maka besarnya Karang Taruna adalah dengan pengabdiannya, besarnya Karang Taruna dengan karya-karya nyatanya, besarnya Karang Taruna tentunya dengan solusi-solusi yang dihadirkan untuk permasalahan-permasalahan yang ada di setiap wilayah kami. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya abdikan menjadi amal ibadah buat kita semua, khususnya diri pribadi, dan mohon maaf kawan-kawan semuanya atas semua kekurangannya. Mudah-mudahan ke depan siapapun menjadi ketua Karang Taruna Tasikmalaya bisa menjadi ketua yang bisa memimpin Karang Taruna Tasikmalaya lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih bermanfaat lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pak Sekjen, terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya buat teman-teman sekolah Tasikmalaya hari ini dibekali oleh Sekretaris Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita sampaikan atau bisa kita terapkan yang dibekali oleh pengurus Karang Taruna Provinsi Jawa Barat. Bila kita berkahidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media Warga, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.